ini kuasanya mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku melihat saat ini ada yang mengalami kelainan pada jantung, di mana Anda selalu cepat capek, saudara tidak bisa berolahraga seperti orang yang lain, dan seringkali mengalami seperti sesak nafas, kehilangan nafas. Tuhan menyembuhkan saudara saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat ada kaki di sebelah kanan, telapak kaki yang disembuhkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kesulitan untuk berjalan sembuh saat ini di dalam nama Yesus. Ada immune system, ada pertahanan tubuh yang direstorasikan. Kalau engkau membutuhkan kesembuhan malam hari ini, berseru kepada nama Yesus. Tuhan memberikan jaminan bahwa oleh karena bilur-bilurnya saudara dan saya sudah disembuhkan. Aku berdoa mengalir kuasa-Mu pada malam hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, aku berdoa saat ini dari ujung kepala sampai ujung kaki kami, biar hadirat-Mu yang menjamah setiap kami, menyembuhkan setiap kami right now in the mighty name of Jesus. Saya melihat ada wanita-wanita yang kandunganmu dijamah oleh Tuhan saat ini, bahkan anggota keluargamu, anakmu yang masih merindukan keturunan. Aku berkatakan bahwa rahim-rahim yang mandul akan dibuka malam hari ini juga. Aku berkatakan kehidupan, creative miracles, signs and wonders right now in the mighty name of Jesus. Terima kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya dengan tubuh jasmani yang sehat, dengan tubuh jasmani yang diperbaharui, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup di bumi ini, untuk menyatakan kebesaran dan kuasa Tuhan kami. Bahkan kalau saudara berdoa untuk anggota-anggota keluargamu yang membutuhkan kesembuhan saat ini juga, untuk orang tuamu, saya melihat ada seorang yang berdoa untuk papamu yang saat ini di dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. God is touching him right now. Kesulitan untuk makan, kesulitan untuk mengalami berat badan yang menambah, seperti stamina yang semakin lama semakin rapuh, stamina yang semakin lama semakin berkurang. In the mighty name of Jesus, aku berkatakan ada kehidupan, ada kuasa Tuhan yang memberikan semangat hidup yang baru. I command you, arise in the name of Jesus. Bapakku berdoa, waktu firman-Mu diberitakan pada malam hari ini, pemulihan bukan hanya tubuh jasmani kami, tapi pemulihan di dalam keluarga akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saya merasakan banyak dari saudara yang masih muda, di dalam umur yang sudah mau menuju kepada pernikahan. Aku berdoa ada relasi-relasi pernikahan-pernikahan kudus yang Tuhan bangun di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Tuhan, aku berdoa malam hari ini, kami percaya bahwa melangkah bersama dengan Tuhan, semua yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami menjadi sarana dan menjadi tempat di mana Tuhan bisa bersemayam. Tuhan menyatakan kebesaran-Mu dan kemuliaan-Mu, sebab pengharapan kami di dalam Kristus Yesus. Waktu Tuhan Engkau berperkara dalam hidup kami, maka lewat kehidupan kami, biar nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Kepala angkat tanganmu, mulai sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, agungkan namanya, tinggikan namanya. Oh, terima kasih, biar nama Yesus yang disanjung tinggi pada malam hari ini. Namamu adalah nama yang membawa mujizat, namamu adalah nama yang membawa terobosan, namamu adalah nama yang besar. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan kepadamu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, hari ini firman-Mu menguatkan yang lemah, firman-Mu menjadi landasan untuk kami berpijak dan melangkah. Kami katakan sesuai Yesaya pasal yang ke-40, kita berkata di ayat yang ke-30 bahwa kami akan berlari, kami berjalan dan tidak menjadi lesu, tapi kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, dan kami terima dengan iman kekuatan yang baru pada malam hari ini. Tuhan, Engkau berjanji bahwa roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu terpelihara dengan sempurna. I speak the name of Jesus. I speak the name of Jesus. Saya melihat ada sebuah rumah yang dikunjungi oleh Tuhan pada malam hari ini. Seperti rumahmu itu selalu menjadi tempat, menjadi seperti akar dari sebuah perseteruan.
Bahkan seperti musuh mencoba untuk mengekviksi engkau dari rumahmu, membuat engkau kehilangan yang menjadi hakmu. Aku berkatakan damai di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkatakan damai di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyentuh keluarga kami, yang bisa menyentuh rumah kami. Tapi aku berdoa dimanapun hamba-hambamu berada pada malam hari ini, yang bergabung pada online Bible study pada malam hari ini. Lord, I declare in the mighty name of Jesus bahwa kami akan melihat Tuhan berperkara dan kami berjalan di dalam kemenangan. And malam hari ini kami enforce the victory. Kami perkatakan bahwa apa yang Tuhan sudah lunaskan bagi kami di atas kayu salib bukan hanya jaminan hidup yang kekal, tapi hidup di dalam dunia ini melihat kemenangan, melihat pembelaan, melihat Tuhan yang bangkit di antara kami dan di dalam kami. Biar kami saksikan malam hari ini bahwa Tuhan kami Yesus Kristus tetap bisa diandalkan, tetap bisa dipercayai, dan kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku berdoa yang mengalami tekanan secara batin dan jiwa, merdeka dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa terima kasih bahwa hari ini waktu kami berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu yang memuaskan kami, hadirat-Mu yang membangkitkan kami, hadirat-Mu yang memerdekakan kami. Dan barang siapa dimerdekakan oleh anak, Alkitab katakan bahwa kami benar-benar merdeka. Katakan haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap untuk mendengar apa yang firman-Mu mau katakan kepada kami. Tuhan, kami berdoa biar telinga kami terbuka untuk mendengar, mata kami terbuka untuk melihat, hati dan pikiran kami terbuka untuk mengerti, memahami apa yang Roh Kudus mau katakan kepada kami, dan kami berikan segala hormat, pujian, syukur hanya bagi nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan haleluya. Puji Tuhan, saudara. Katakan haleluya. Saudara bisa terus merespon sepanjang online Bible study malam hari ini dengan chat, katakan amin, katakan haleluya. Sungguh luar biasa saya boleh menyapa saudara kembali pada malam hari ini. Selamat datang di online Bible study yang diadakan oleh Rolam Indonesia yang pertama di tahun 2026. Saudara, saya begitu bersemangat malam hari ini, dan sebelum kita mulai seperti biasa, izinkan saya menyapa saudara semua 600 orang lebih yang sudah bergabung secara live pada Zoom malam hari ini. Kalau saudara mengalami kesembuhan, ada kesaksian yang saudara alami, entah Bible study malam hari ini atau Bible study yang sebelum-sebelumnya, tolong saudara bisa chat, WA kepada admin kami, sebab kesaksian saudara menguatkan kami, kesaksian saudara menguatkan tubuh Kristus, dan kita mendeklarasikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Saudara, izinkan saya menyapa saudara semua. Kalau saudara bisa mengetik dari kota mana saudara hadir. Saya tadi lihat ada yang dari Cirebon, Ani selamat datang malam hari ini. Ada yang dari Jombang, ada yang dari Cikarang, ada yang dari Medan, dari Morowali, Salatiga, ada yang dari Hong Kong, Ambon, Perth, ada dari Nabire, glory to Jesus, ada yang dari dari Sumatera Utara, ada dari kota Makassar, Palembang, ada yang dari Prancis, the Lord bless you, Korea Selatan, praise the Lord, ada yang dari Saruban, Surabaya, Bekasi, Nusa Dua Bali, God bless you, Diana dari Ambon, ada Hendrawati dari Bandung, selamat datang, ada yang dari Soe, Kota Kendari, dari Malaysia, Madiun, God bless you, Irsan dari Lampung, Tuhan Yesus memberkatimu, Jessica dari Pekanbaru, God bless you, dari Sila dari Semarang, ada yang dari Israel, ada yang dari Holland, Netherlands, Mabes dari mana? Dari Nabire tadi, dari Manado, Yeni dari Majalengka, Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Ada Desi dari GKS Light to the Nations, Tuhan Yesus memberkati. Nathanael dari Samarinda, yang dari Sidoarjo, Amurang, Kota Manado, Palangkaraya, bless you. Ada yang dari Batam, Esther, God bless you. Oh, sukacita yang besar. Saya boleh menyapa saudara semua. Dan sebelum kita memulai, sungguh saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan saudara semua untuk pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries Indonesia.
Terima kasih juga saudara yang tadi bergabung dari awal, melihat recap dari Rolam Conference di bulan Januari yang lalu. Lebih dari 300 orang yang berkumpul, di mana saya menyampaikan pesan Tuhan. 2026 adalah tahun di mana Tuhan sedang menyingkapkan kegelapan, exposure of darkness, dan Tuhan akan melakukan ledakan, membawa ledakan dari terangnya yang ajaib, and explosion of light. Dan saudara dan saya pasti tahu dengan apa yang sedang terjadi, banyak pemimpin-pemimpin dunia yang selama ini memerintah dengan semena-mena. Tuhan sedang geser. Kita melihat apa yang terjadi di Amerika dengan Epstein File yang terbuka. Kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang digoncangkan. Semua yang tersembunyi di dalam kegelapan sedang Tuhan singkapkan. Tapi ingat, penyingkapan dari kegelapan, Tuhan selalu rindukan pertobatan. Sebab Tuhan tidak pernah menyingkapkan untuk mempermalukan. Tapi jika tidak ada pertobatan, maka dipermalukan adalah salah satu dari konsekuensi dari perbuatan kita. Tapi saudara dan saya, mari kita terus datang kepada Tuhan dengan hati yang merendah. Waktu kita mau bertobat, hal-hal yang sedang Tuhan singkapkan, yang jelek harus dipertobatkan. Tapi saya juga mau katakan, di tengah-tengah exposure, di tengah-tengah penyingkapan, sebab terang Tuhan yang ajaib akan meledak. Dan saudara dan saya percaya, di tahun 2026 ke depan, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, terang Tuhan yang ajaib akan semakin menyinari bangsa-bangsa. Sebab sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, kita akan melihat gerejanya disempurnakan, dan gerejanya menyatakan kemuliaan Tuhan. Individu dan secara korporat, di mana Tuhan mendapatkan gereja yang dewasa, gereja yang memanifestasikan kemuliaan Kristus, gereja yang semakin menyerupai Kristus, sebab gerejanya Dia tempatkan di bumi, eklesianya. Dan Tuhan Yesus berkata di Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-18 dan selanjutnya, alam maut, pintu gerbang maut tidak bisa menguasai gerejanya. Yang percaya katakan amin. Glory to Jesus. Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya rindu untuk sampaikan kepada saudara malam hari ini. Bahkan tim saya yang di Manado juga belum tahu. Sebab tadi waktu kita memulai online Bible Study, ada sesuatu hal yang Tuhan taruhkan di hati saya. Saudara catat dulu kalendernya. Online Bible Study yang berikutnya akan diadakan pada tanggal 16 Maret 2026. Dan kali ini berbeda karena kita akan mengadakan special edition question and answer with Pastor Michael. Jadi saudara bisa bertanya seputar online Bible Study malam hari ini, atau yang kita pernah bahas di online Bible Study yang sebelum-sebelumnya. Kita akan mengadakan Q&A. Oleh sebab itu saudara, nanti saudara bisa mengajukan pertanyaan saudara lewat admin supaya teratur. Kami akan memilih mungkin kurang lebih 10 sampai 20 pertanyaan untuk saya jawab nanti. Saudara bisa kirim pertanyaan saudara ke admin rolam.id, di mana saudara mendapatkan link online Bible Study pada malam hari ini. Paling lambat pertanyaannya tolong disubmit tanggal 9 Maret 2026, 1 minggu sebelum diadakan online Bible Study Special Edition Q&A tanggal 16 Maret 2026. Saudara catat yang berikutnya. Yang berikutnya bekerja sama dengan gereja Higher Than Ever di Kota Semarang, Pastor Victor Purnomo, bekerja sama dengan Betani Manado Wania Plaza, dan gereja-gereja lintas sinode, lintas denominasi. Indonesia Youth Conference akan diadakan di Kota Manado. Haleluya. Tanggal 9 dan 10 Juli 2026. Tidak dipungut biaya, terbuka untuk siapa yang cepat mendaftar akan segera dapat slot, sebab kurang lebih terbuka hanya 3.000 slot secara on-site dan tidak akan ada online. Kalau saudara bisa datang ke Manado, tidak ada biaya untuk datang ke konferensi ini tanggal 9 dan 10 Juli 2026. Jangan dilewatkan saudara. Dan yang berikutnya yang saya mau umumkan jauh-jauh hari. Kenapa saya umumkan jauh-jauh hari? Sebab kami juga butuh dukungan saudara. Catat baik-baik. Tanggal 7 dan 8 Januari 2027. Tanggal 7 dan 8 Januari 2027. Maka kembali akan diadakan Rolam Conference di Kota Manado.
Kenapa di kota Manado? Sebab disitulah Tuhan menempatkan dan menetapkan untuk saya selalu menyampaikan pesan Tuhan untuk tahun yang baru dari kota Manado seperti tahun ini, saudara. So, jangan lewatkan. Nanti semakin mendekati, saya akan umumkan pembicara-pembicara yang Tuhan tetapkan untuk bersama-sama dengan saya menyampaikan pesan Tuhan buat 2027, tanggal 7 dan 8 Januari 2027. Tolong dicatat tanggalnya. Dan saudara, oleh sebab itu malam hari ini saya mau mengajak saudara semua yang bermitra dengan pelayanan Rolam Indonesia. Kalau saudara rindu untuk bergabung dengan menabur, saudara, semua yang dilakukan tahun ini di Rolam Conference bulan Januari, semua panitianya bisa dibilang 80% di bawah umur 30 tahun. Dahsyat luar biasa, saudara. Dan saya mengucap syukur untuk dukungan saudara sebab semua kebutuhan conference terpenuhi. Haleluya. Terima kasih untuk dukungan saudara. Kalau saudara mulai mau menabur untuk terus pelayanan Rolam Indonesia, online Bible Study, diakonia, kami memuridkan anak-anak muda lewat JMK Fellowship, dan juga kalau saudara mau mendukung untuk Indonesia Youth Conference nanti di bulan Juli, dan juga untuk Rolam Indonesia Conference di tahun 2027, saudara bisa menabur, saudara bisa memberi, sepakat bersama-sama dengan kami, supaya kita melihat nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan saudara, berhubungan dengan itu saya juga mau mengumumkan kepada saudara bahwa Rolam Training Center, ruko yang kami sewa di kota Manado, kami mau mengadakan renovasi di mana ruang kerja untuk staf yang ada di Rolam Indonesia. Kami rindu, ini adalah hanya gambaran ya saudara ya. Gambaran, kami mau menambahkan meja supaya tim staf kami sungguh-sungguh bisa melayani dengan baik. Orang-orang yang datang, mereka dimuridkan, didoakan, dan kami mau mengadakan renovasi di lantai 1 dari ruko kami yang kami pakai sebagai Rolam Training Center. Kalau saudara rindu untuk menabur, untuk mendukung pembangunan ini, renovasi ini, saudara juga bisa memberi lewat QR Code yang tertera di depan saudara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan saudara, bermitra bersama-sama dengan kami. Saya percaya the best is yet to come. Dengan apa yang Tuhan percayakan kepada Rolam Indonesia, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya sendiri, kami sungguh rindu untuk bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang setia, dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara siap untuk sama-sama belajar malam hari ini, amin. Saudara, online Bible Study pada malam hari ini adalah The Voice of the Bride. Dan waktu saya mempersiapkan pesan ini, saya juga sudah diberikan oleh Tuhan beberapa tema untuk online Bible Study yang di bulan April dan di bulan Mei, terus di dalam memperlengkapi tubuh Kristus untuk mengenali bahwa saudara dan saya dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Yang mengerti katakan amin. Mempelai Kristus. Dan kita memulai malam hari ini dengan tema The Voice of the Bride. Online recording malam hari ini akan di-upload di YouTube channel di Michael David Jeremiah Wijaya atau @Rolam Indonesia. Tapi saya bersyukur saudara bergabung secara onsite, sebab saya selalu mengatakan kenapa waktu saudara live dengan Zoom seperti ini, karena firman yang kita dengar bukan hanya menginspirasi tapi mengimpartasi. Dan kalau kita sama-sama bergabung secara live, ada kesepakatan saudara dan saya, ada respon saudara. Dan waktu kita sama-sama berkumpul di tempat ini, meskipun kita terpisah oleh karena jarak, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan saya percaya Roh Kudusnya melawat, Roh Kudusnya memperlengkapi, Roh Kudusnya mengedify, Roh Kudusnya yang menguatkan setiap saudara dan saya. Are we ready untuk malam hari ini? Saudara buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-17. Saudara dan saya harus mengerti seperti yang saya sedang sampaikan sebagai landasan. Kalau kita ngomong tentang mempelai Kristus, kenapa Tuhan merindukan gerejanya sebagai mempelai? Sebab saudara dan saya tidak diselamatkan hanya untuk masuk ke dalam surga. Orang percaya yang mengalami kelahiran baru oleh karena iman percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata di kitab Yohanes pasal yang ketiga. Kalau saudara melihat, saudara catat aja ayatnya ya. Yohanes pasal yang ketiga. Saya bacakan buat saudara. Yohanes pasal yang ketiga,
Makanya kalau saudara melihat recordingnya, kenapa penting melihat recordingnya? Supaya saudara bisa mereview kembali. Karena seringkali kalau saya sedang mengajar seperti ini, pasti lebih cepat. Dan saudara mungkin nggak bisa mencatat semuanya. Tapi saudara coba catat, tapi nanti kalau saudara ada yang miss, Anda bisa kembali ke recordingnya, dan Anda bisa mendengar kembali. Dan saya berdoa lewat online Bible Study, saudara bisa dengar berulang-ulang kali, supaya saudara bisa senantiasa diperlengkapi, dan setiap kali saudara mendengar, karena Roh Kudus yang mengajarkan langsung, ada penyingkapan-penyingkapan, penjelasan-penjelasan yang baru, waktu saudara dengar yang pertama kali, yang kedua, atau yang ketiga, ada hal-hal yang baru yang Tuhan bisa highlight kepada saudara. Yohanes pasal yang ketiga, di ayat yang kelima, Alkitab berkata dengan jelas, jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kalau saudara lihat ayat yang ketiga, sebelum ayat yang kelima, 2 kali Yesus menyampaikan. Di ayat yang ketiga, Tuhan berkata, Yesus menjawab, Yohanes 3 ayat yang ketiga, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di ayat yang ketiga, Yohanes ketiga, Tuhan bilang, jika engkau tidak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa lihat kerajaan Allah. Di Yohanes 3 ayat yang kelima, Yesus berkata, jika kamu tidak dilahirkan oleh air dan roh, kamu nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya tidak diperuntukkan Tuhan hanya melihat. Melihat berarti saudara mendapat pengalaman pertama. Orang melihat sesuatu, saudara tahu potensinya apa, yang tersedia apa, yang saudara bisa alami apa. Tapi saudara bisa melihat, belum tentu mengalami. Orang bisa melihat, belum tentu meresapi. Orang bisa melihat, belum tentu Anda punya experience dengan apa yang saudara lihat. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa lihat. Tanpa kelahiran baru, tanpa mengerti pengorbanan salib Kristus, saudara dan saya nggak bisa lihat kerajaan Allah. Ingat, kerajaan Allah bukan cuma sorga. Di dalam kerajaan Allah ada budaya. Di dalam kerajaan Allah ada rencana Allah. Di dalam kerajaan Allah ada plan Tuhan, ada kuasanya, ada kemuliaannya, ada kulturnya. Barang siapa tidak dilahirkan oleh air dan roh, sekarang lebih dalam saudara, barang siapa tidak masuk dalam kebenaran, barang siapa tidak memiliki hubungan dengan roh Allah, barang siapa tidak dipenuhi oleh roh Allah, saudara nggak bisa masuk. Tuhan nggak mau cuma saudara dan saya lihat bahwa Tuhan itu baik, nggak cuma lihat bahwa Tuhan itu menyediakan banyak hal istimewa, tapi Tuhan rindu saudara dan saya mengalaminya. Yang mengerti katakan amin. Orang yang baru dilahirkan kembali, kita namanya baru lahir kembali, kita masih anak-anak. Tapi setiap anak yang lahir, dia lahir di dunia ini. Matanya mulai lihat, ada rumah, ada makanan, ada warna. Tapi anak kecil nggak bisa menikmati apa yang tersedia. Nggak tahu apa artinya untuk bisa berkumpul bersama keluarga, apa artinya berkarya, apa artinya bisa berkarir, berkeluarga, menikmati teknologi, karena masih bayi. Tapi waktu seorang bayi beranjak jadi dewasa, dan di dalam kedewasaan ada prosesnya, ada pengenalan, ada didikan, ada pahit, ada manis, ada asam, ada tawar. Dan waktu anak itu menjadi dewasa, nggak cuma dewasa secara tubuh jasmani, tetapi mulai mengenal norma-norma, mulai mengenal nilai-nilai, mulai dididik oleh orang tuanya, mulai ngerti kulturnya, mulai ngerti budayanya, mulai ngerti tujuannya. Maka anak kecil yang lahir jadi dewasa, dia sekarang bisa menikmati tempat, budaya, dunia di mana dia diciptakan, di planet yang namanya bumi. Orang percaya lahir baru, oleh sebab itu saya selalu berkata, kelahiran baru orang percaya mengenal Yesus Kristus bukan akhir, tapi awal. Dan Tuhan rindu kita jadi dewasa. Kenapa? Karena destiny kita bukan cuma jadi penghuni sorga, tapi memerintah bersama yang punya sorga. Glory to Jesus. Nah, kalau saudara mau lihat, oke, saya kasih ayat-ayat fondasi dulu ya.
Wahyu 22, coba lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 di Wahyu 22. Oke, makanya saudara selalu saya katakan, keselamatan kita bukan upah. Keselamatan kita kasih karunia. Karena Tuhan sayang sama kita. Tapi kasih karunia itu baru titik awal. Supaya kita dikembalikan kepada rencana Allah pada mulanya. Kenapa dia menciptakan manusia di kitab Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, saudara bisa lihat. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena keputusannya untuk tidak mentaati Tuhan. Nah, Wahyu 22 ayat yang ke-12, Alkitab dengan jelas berkata, sesungguhnya Yesus, aku datang segera dan aku membawa upah. Nah, saya mau katakan, menjadi mempelai Kristus adalah upah. Tidak semua orang yang lahir baru jadi mempelai. Karena itu tergantung pilihan. Tuhan nggak mau kawin paksa. Dan hanya orang dewasa yang memilih. Saudara, pernikahan yang sehat, waktu yang laki, yang perempuan memilih untuk berjanji. Di waktu susah, di waktu senang, bahagia, sehat, sakit, kelimpahan, kekurangan, ada komitmen. Itu yang namanya perjanjian. Dia akan datang memberikan upah menurut perbuatan masing-masing orang. Ingat, saudara nggak jadi mempelai Kristus. Kamu percaya Yesus, kamu lepas dari penghukuman. Karena sekali lagi keselamatan kita di dalam Kristus Yesus bukan upah, itu kasih karunia. Kita seharusnya mati kekal di neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, dia membuat jalan di mana tidak ada jalan. Tapi nggak otomatis karena kita lepas dari penghukuman, kita dapat semua hak istimewa hanya karena. Nggak begitu. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai robot, tapi Tuhan menciptakan manusia sebagai pendampingnya. Nah, dan itu pilihan. Saudara bisa lahir baru, tapi Anda tidak memilih untuk menjadikan Yesus segala-galanya. Karena kasih tidak dipaksakan. Kasih adalah pilihan. Yang mengerti katakan amin. Coba saudara sekarang lihat Kejadian pasal yang kedua. Supaya lebih jelas. Ayat yang ke-18 sampai 22. Saya berdoa saudara menikmati nih malam hari ini pelan-pelan. Karena saya sangat menikmati. Dan ini salah satu yang Tuhan minta untuk saya dengungkan. Adalah Tuhan sedang mencari mempelai. Makanya standarnya beda. Nggak cuma orang siap masuk surga. Enggak. Tapi mempelai siap menyambut Yesus. Glory to Jesus. Mempelai nggak cuma nunggu mati masuk surga. Mempelai mau hidup untuk Kristus. Mempelai mau berkorban. Karena kita yang mempelai bukan cuma dikasihi, tapi mempelai belajar mengasihi. Haleluya. Dan cuma orang dewasa yang bisa mikir kayak begitu. Saudara, Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 22. Ini waktu manusia, si Adam ya, belum ada perempuan. Saudara harus ngerti nih. Adam diciptakan di hari yang berbeda dengan perempuan. Kenapa? Karena Adam diciptakan sebagai pasangannya Tuhan. Oh, glory, glory, glory. Waktu binatang diciptakan ada yang jantan, ada yang betina. Waktu Adam pertama diciptakan nggak langsung dikasih perempuan. Karena Adam harus tahu pasangannya dia adalah Tuhan. Manusia adalah pasangannya Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan ciptaannya. Kenapa? Karena yang dia cari keluarga. Makanya mempelai nggak cuma ngomong tentang laki atau perempuan. Mempelai Kristus bukan ngomong tentang kelamin. Kelamin laki dan perempuan diperlukan di planet bumi. Dia ciptakan laki dan perempuan supaya bisa prokreasi. Oke? Nggak ada laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tidak. Laki dan perempuan menurut gambar Allah di bumi untuk melakukan kehendak Bapa, melahirkan generasi lepas generasi yang takut akan Tuhan, dan hubungan laki-laki dan perempuan, seorang laki-laki dan perempuan yang diberkati, yang mengambil perjanjian menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jelas itu. Tapi manusia diciptakan jadi mempelainya Tuhan. Oke? Goal kita masing-masing, mau laki mau perempuan, goal kita akan jadi istrinya Tuhan Yesus.
Dan itu di luar, di bumi ada yang namanya seks, hubungan badan laki dan perempuan. Tapi pernikahan dengan Kristus di luar, lebih tinggi derajatnya daripada hubungan laki dan perempuan di planet bumi ini, saudara. Yang mengerti katakan amin. Menjadi satu dengan dia. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Di mana tidak bisa dibedakan lagi. Glory to Jesus. Kita satu dengan dia. Oh, amin. Saudara, Kejadian 2:18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara, semuanya dibawa kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Lihat ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Nama nggak cuma nama, tapi karakter. Nama berarti tujuan. Oh, glory to Jesus. Untuk manusia bisa berhasil di planet bumi, laki dikasih perempuan. Untuk melakukan kehendak Bapa di bumi. Itu namanya sepadan. Sepadan itu sepadan untuk apa? Saudara berkeluarga untuk memuliakan Tuhan. Anda berkeluarga untuk memuliakan Tuhan. Bekerja untuk memuliakan Tuhan. Anda melayani untuk kemuliaan Tuhan. Makanya saya selalu katakan, rohani spiritualitas bukan ngomong apa, tapi siapa. Yang membedakan kita satu sama lain cuma fungsi, karunia, jawatan, keterampilan, kapasitas. Tapi identitas kita semua sama. Diciptakan segambar, serupa dengan Allah untuk mengenal Yesus. Oh, Jesus. Dan goalnya supaya bertumbuh dewasa, mengenal Kristus, dan menikah dengan dia di perjamuan kawin anak domba. Saya mau katakan, destiny saudara dan saya bukan hanya untuk diselamatkan. Destiny kita untuk mengenal yang menyelamatkan. Oh, Jesus. Makanya kita mempelai. Yang mengerti katakan amin. Destiny kita bukan untuk diselamatkan saja. Manusia diciptakan untuk jadi pendamping Allah. Kenapa kita diselamatkan? Karena kita gagal total, jatuh dalam dosa. Makanya diselamatkan supaya bisa dibawa ke posisi ulang. Tapi tujuan kita diselamatkan bukan untuk diselamatkan. Tujuan kita diciptakan bukan untuk diselamatkan. Tujuan kita diciptakan untuk mengenal Dia yang menyelamatkan. Semoga nangkep tuh saudara. Jadi terima Yesus baru awal. Kita tidak terima Yesus untuk masuk surga. No. Neraka upah dosa karena kesalahan kita. Salib Kristus melepaskan kita dari penghakiman. Tapi dia bawa kembali kepada desain, kepada tujuan awal. Tuhan gak menciptakan manusia untuk masuk neraka. Kita masuk neraka bukan karena Tuhan jahat. Kita masuk neraka karena kita manusia jahat. Jadi goalnya Tuhan bukan supaya cuma kita diselamatkan. Kita hidup di bumi untuk mengenal Dia yang menyelamatkan. Jadi kalau orang Kristen merasa ngapain gua hidup, nggak usah diciptain. Lu nggak ngerti, lu diciptain supaya kenal Dia gitu loh. Dan hidup itu adalah anugerah yang dahsyat supaya kita kenal yang mengasihi kita. Makanya jangan disia-siakan. Hidup bukan cuma kesempatan, hidup adalah kepercayaan. Haleluya. Semangat hidup ya. Jadi saudara dan saya nggak usah banding-banding sama orang lain. Nggak usah banding-banding harta, banding-banding keterampilan. Karena saudara, goal kita, kenapa sih masih ada di planet yang namanya bumi? Untuk kenal Yesus. Glory to Jesus. Sebab saudara dan saya dijadikan mempelai-mempelai Kristus. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi rencana Tuhan nggak pernah berubah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak pernah berubah. Nah, sekarang kita lihat Wahyu 22 ayat 17 yang menjadi teks utama pada malam hari ini. Roh dan pengantin. Itu tolong digarisbawahi. Roh dan pengantin. Perempuan itu berkata, marilah.
Barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saya mau saudara pay attention dulu nih. Jadi mempelai itu siapa? Nanti saya kasih 3 poin supaya kita bisa sadar mempelai Kristus itu siapa. Tidak semua orang yang lahir baru jadi mempelai. Karena banyak orang yang lahir baru tidak memilih menjadikan Yesus segala-galanya. Oke? Saya suka tuh. Thank you Ibu Natalia Iglesias yang menuliskan. Destiny kita bukan hanya untuk diselamatkan. Diselamatkan saja. Tetapi untuk mengenal Dia yang menyelamatkan. Jadi diselamatkan tok. Itu baru awal. Kita bisa diselamatkan tanpa mengenal secara intim Dia yang menyelamatkan kita. Oke? Wahyu 22 ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, tolong garis bawahi kata roh dan pengantin. Oke? Jadi siapa itu mempelai Kristus? Saudara catat, saya ngomong pelan-pelan nih. Mempelai Kristus dipenuhi roh. Nah, tolong ngerti nih. Dipenuhi roh nggak cuma untuk bahasa roh, please understand ya. Nggak. Karena roh dan pengantin. Berarti roh dan pengantin. Pengantin Kristus punya hubungan dengan Roh Kudus. Saya berani berkata, kenapa kita perlu dipenuhi oleh roh? Dan yang dipenuhi oleh roh adalah tanda meterai cincin tunangan bahwa kita bertunangan dengan Kristus. Jadi siapa pengantin? Pengantin itu dipenuhi roh, punya perjanjian, dan memiliki sifat, tabiat, gambar yang sama dengan anak domba Allah. Saudara harus ngerti pengantin perempuan. Pengantin perempuan. Pengantin perempuan artinya apa? Seorang pengantin perempuan bride itu adalah seseorang satu penuh dengan roh dan punya tabiat mempelai laki-lakinya. Mempelai Kristus punya kepenuhan Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus. Yesus nggak mungkin mau menikah dengan orang yang tidak senada dengan dia. Makanya Roh Kudus menyempurnakan kita untuk mengenal sang kebenaran itu sendiri. Karena di luar Yesus tidak ada kebenaran. Dan setiap pengantin perempuan punya bapak. Yang didik, yang besarin, yang ngasih nilai, dan seorang bapak makanya di dalam pernikahan yang jalan sama pengantin perempuan bapaknya. Bapaknya yang si perempuan yang memberikan si pengantin perempuan kepada calon suaminya. Jadi siapa mempelai Kristus? Penuh dengan roh, punya tabiatnya Yesus, punya karakter Kristus, dan secara aman dicintai oleh Bapa Surgawi. Mempelai Kristus tidak krisis identitas. I'm telling you. Mempelai Kristus secure karena dia tahu, saya anak Bapa. Mempelai Kristus adalah orang-orang yang nggak masih diombang-ambingkan sama opini orang. Hari ini naik, besok turun, minggu depan naik, minggu depan turun. No, mempelai Kristus penuh dengan roh, punya karakter Kristus, dan dengan aman tahu bahwa dia dicintai oleh Bapa Surga. Ini adalah orang-orang yang menjadi satu dengan Allah sendiri. Yang mengerti katakan amin, saudara. Oh, glory to Jesus. Sekarang saya kasih ayat ya. 3 ciri mempelai. Oke, siapa itu mempelai? Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 11. Saya bacakan buat kita semua. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini doanya Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Kita mengenal Yesus sekarang, bukan nanti pas kita di sorga.
Yesus berdoa buat murid-muridnya pas masih di dunia. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi orang-orang yang hidup di dunia, yang hidup untuk Kristus, tujuan ganti, cita-cita ganti. Ngapain kita masih ada di bumi? Disiapin jadi mempelai Kristus. Kalau mau. Jadi kalau orang Kristen yang sudah lahir baru, sadar orang berdosa, perlu Yesus, bertobat, meninggalkan hidup yang lama, tapi nggak mau tahu isi hati Tuhan, nggak mau ngejar Yesus, hidup untuk dirinya sendiri, nggak jadi mempelai. Tapi bukan berarti kamu nggak selamat. Tapi kalau nggak hati-hati, saudara dan saya bisa kembali kepada tabiat yang lama, karena musuh saudara dan saya masih hidup. Musuh saudara dan saya tiap hari masih mencoba menjegal kaki saudara. Ingat loh, makanya saya katakan, kita berperang dari kemenangan. Tapi jangan sampai kayak atlet ya. Atlet saudara bertanding nih. Wih, saudara 10 orang bertanding, saudara paling depan. Tapi belum nyampe garis akhir. Saudara paling depan, udah menang belum? Udah, karena kamu lari yang paling cepat. Tapi bayangkan, saudara pernah lihat kan, ada atlet yang larinya paling cepat, dia yang paling utama, yang paling pertama, karena merasa paling pertama, mulai santai-santai, disusul sebelum garis akhir, nggak jadi menang. Saudara dan saya di dalam Kristus sudah menang. Tapi kemenangan kita penuh waktu kita sampai di garis akhir. Itu artinya mengerjakan keselamatan. Karena musuh saudara dan saya masih berkeliaran. Jadi jangan salah. Salib Kristus memenangkan kita. Dan karena kita jalan dengan sang pemenang, yaitu Kristus Yesus, kita lebih dari pemenang. Tapi saudara dan saya harus setia mengiring Yesus. Sampai kapan? Garis akhir. Jangan sampai di tengah jalan kita merasa asik. Disusul. Makanya Paulus berkata kita di dalam pertandingan iman. Yang mengerti katakan amin, saudara. Dan Alkitab berkata sekarang di Yohanes 17 ayat 21 sampai 22, lompat ya. Saudara lihat, ini doa Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Oh Jesus. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Catat nih, yang pertama, saya mau kasih 3 karakter mempelai Kristus. Mempelai Kristus adalah yang sepenuhnya dimiliki oleh Kristus. Kristus bisa ada di dalam hati kita, tapi belum tentu kita ada di hatinya Kristus. Maksudnya apa? Kristus di dalam hati kita, karena kita perlu sang juru selamat. Betul nggak saudara? Dia di dalam kita. Tapi kalau kita ada di dalam hatinya Tuhan Yesus, dan kita sepenuhnya dimiliki oleh Kristus, berarti kita mau melakukan yang menyenangkan hati Kristus. Kita mau peduli dengan apa yang ada di hati Kristus. Kita mau merasakan apa yang dirasakan oleh hati Kristus. Orang yang sepenuhnya dimiliki oleh Kristus, berarti kehendak Kristus, kerinduan Kristus, jadi kerinduan kita. Mempelai Kristus adalah mereka yang sepenuhnya dimiliki oleh Kristus. Gimana aplikasinya? Makanya step awal untuk seseorang mau jadi mempelai Kristus, belajar untuk percaya, trust the Lord. Gimana kita bisa dimiliki Kristus kalau kita nggak percaya dia sanggup nolong kita?
Gimana kita bisa dimiliki Kristus kalau kita nggak percaya Tuhan akan selalu menyertai kita? Gimana kita bisa dimiliki oleh Kristus kalau kita masih khawatir akan hari esok? Makanya trusting the Lord itu titik mula pertama untuk jadi mempelai Kristus. Karena banyak orang percaya yang tetap tidak percaya. Apa ciri khas orang nggak percaya? Khawatir, nggak bisa tidur, jempalitan. Jadi untuk percaya, makanya Yesus berkata, percaya itu pekerjaan. Trust the Lord completely. Yang mengerti katakan amin, saudara. Kristus bisa ada di dalam hati kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita ada di dalam hati Kristus? Kalau kita dimiliki oleh Kristus, berarti kita belajar percaya kepada Dia. Yang nomor 2. Oke, yang nomor 2. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Oke. Jadi yang pertama, mempelai Kristus adalah yang sepenuhnya dimiliki oleh Kristus. Bukan hanya kita memiliki Kristus, tapi kita dimiliki Kristus. Makanya perjanjian kan, laki perempuan kan nggak bisa tuh. Yang laki cuma bilang, ya gua mau tahu lu jadi istri gua, semua yang gua perlu, lu istri gua, lu pokoknya lu tanggung jawab. Itu namanya bukan pernikahan, pemaksaan atau penyiksaan itu namanya. Laki memiliki istri, istri memiliki suami. Saudara dan saya nggak perlu meragukan cinta kasih Kristus. Dia udah mati buat kita. Makanya saya selalu katakan, cinta Tuhan terhadap kita tidak perlu diragukan, tapi cinta kita kepada Tuhan perlu diragukan. Dan kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan benar tanpa mengerti dengan benar cintanya kepada kita. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Kalau saudara menikmati, menyimak, katakan amin, saudara. Di chat tolong kasih amin, saudara. Saya berdoa kita semua sama-sama. Ini termasuk saya, oke? Saya termasuk kita semua sama-sama sedang disiapin jadi mempelainya Tuhan Yesus Kristus. Oke? 2 Korintus 3, 14 sampai 18. Tolong disimak nih, disimak. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Lihat tuh. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Tuh lihat tuh. Jadi makanya saya sangat setuju dengan pernyataan perjanjian lama adalah Kristus yang tersirat. Perjanjian baru Kristus yang tersingkap. Rencana nggak pernah berubah. Sebab Tuhan kita Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Glory to Jesus. Semua yang Dia katakan akan digenapi. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan ayat 18 ini kunci nih. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Haleluya. Amin. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Glory to Jesus. Gerejanya mempelai Kristus akan memanifestasikan Kristus. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Poin yang nomor 2 catat. Mempelai Kristus adalah yang sepenuhnya diubahkan menjadi seperti Kristus. Itu yang artinya gereja dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini nggak cuma ngomong harta lebih banyak, pelayanan lebih gede, mujizat lebih banyak. No. Gereja yang adalah mempelai dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semakin lama kita semakin mengenali Kristus dan Kristus semakin termanifestasi di dalam kehidupan orang percaya. Saya ulang, yang pertama berarti mempelai Kristus adalah yang sepenuhnya dimiliki oleh Kristus. Belajar percaya. Yang nomor 2, mempelai Kristus adalah yang sepenuhnya diubahkan seperti Kristus.
Nah, masuk lebih dalam ya. Kita udah nggak cuma belajar percaya, kita belajar berserah. No, nggak cuma trust, we learn to surrender. Nggak cuma percaya, sekarang belajar berserah. Karena kalau kita makin lama makin nyatu sama Kristus, makanya Paulus bilang nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mau ketemu penyakit, kelaparan, mau kita diancam, dibunuh karena Kristus, mau kita diancam dipenggal, mau kita diancam kehilangan pamor, kehilangan popularitas, dianggap aneh, dianggap nggak relevan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Ini yang dimaksudkan dengan mengerjakan keselamatan. Sebab, saya mau saudara nangkap nih. Sebab kita bukan hanya masuk ke tempat yang namanya sorga. Karena tempat itu bisa ngomong tentang lokasi. Tetapi kita nggak cuma ngomong tentang lokasi surga. Kita itu punya tempat di dalam Kristus, nggak cuma ngomong lokasi, tapi posisi. Saya ulang. Tempat nggak cuma ngomong lokasi, tempat ngomong posisi. Kita nggak cuma dapetin sorga tempatnya, tapi posisi kita memerintah bersama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa. Amin. Katakan aku punya tempat di dalam Kristus. Nggak cuma ngomong lokasi, tapi katakan aku punya posisi. Glory to Jesus. Makanya apa yang membuat neraka itu neraka? Terpisah selamanya dari Tuhan. Apa yang membuat sorga itu sorga? Bersama selamanya dengan Tuhan. Itu loh. Bukan tempatnya, tapi posisi kita dengan Tuhan. Yang membuat neraka adalah karena tidak ada Tuhan di situ dan terpisah selamanya dari Tuhan. Yang membuat surga buat kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dan yang nomor 3, saudara. Oh, Jesus. Yang nomor 3. Saya mau saudara lihat baik-baik. Catat ayatnya di mana ya. Wahyu 19, ayat 7-9. Karena Bible study, saya sangat rindu saudara juga meditasi sendiri di rumah, terus renungkan di rumah, ya. Wahyu 19 ayat 7-9. Alkitab berkata, Wahyu 19 ayat 7-9, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari pernikahan atau perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lihat tuh. Itu tanggung jawab kita. Siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan dari Allah. Sekarang lihat Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Siapa mempelai? Mempelai Kristus adalah yang memanifestasikan kepenuhan Kristus di bumi. Mempelai memanifestasikan kemuliaan Allah. Kalau ada kota, ada pemerintahan.
Kalau ada kota, ada budaya. Mempelai Kristus bukan orang-orang yang sekedar bertahan. Mempelai Kristus memanifestasikan kepenuhan Kristus di bumi. Jadi mempelai Kristus santai hidupnya? Enggak. Mempelai Kristus kerja keras sampai nafas terakhir. Jadi kalau yang pertama kuncinya percaya, yang nomor 2 kuncinya berserah, yang nomor 3 mengasihi tanpa batas. Makanya Tuhan berkata lewat Rasul Paulus, 1 Korintus 13 ayat 13, yang tinggal adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya ialah kasih. Apa sih yang jadi mata pelajaran mempelai Kristus selama tinggal di bumi? Mengasihi, 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 mengasihi seperti Kristus mengasihi. Unconditional love. Yang mengerti katakan amin, saudara. Haleluya. Yerusalem artinya kota damai. Apa damai sejahtera yang sejati? Damai sejahtera bukan keadaan kita yang menjadi baik-baik saja. Damai sejahtera adalah waktu kita sampai di garis akhir, memerintah bersama dengan Kristus Yesus. Itu damai yang sejati. Jadi orang yang mengejar damai dan hidup dalam damai adalah orang yang berjuang sampai garis terakhir. Suka, duka, miskin, kaya, sakit atau sehat, goal kita cuma satu, mendapatkan Kristus Yesus. Oke? Saudara, diberkati malam hari ini, amin. 15 menit lagi ya. Jadi ingat ya, 3 ciri mempelai Kristus. Saya ulang, nomor 1, mempelai Kristus adalah yang sepenuhnya dimiliki oleh Kristus. Prakteknya gimana? Belajar percaya. Nomor 2, mempelai Kristus adalah yang sepenuhnya diubahkan seperti Kristus. Prakteknya gimana? Belajar berserah. Nomor 3, mempelai Kristus adalah yang memanifestasikan kepenuhan Kristus selama di bumi. Prakteknya gimana? Mengasihi tanpa batas. Seperti kita dikasih oleh Tuhan tanpa batas. Sekarang coba buka Kidung Agung 1 ayat 2-4. Ini keren nih. Saya percaya di akhir zaman salah satu kitab yang akan Tuhan mulai jelaskan buat kita adalah Kidung Agung. Sebab Kidung Agung ngomong tentang mempelai Kristus dengan Kristus. Kidung Agung 1 ayat 2-4. Oke. Saya berdoa saudara tahan ya. 15-20 menit lagi. Supaya at least saya bisa selesaikan. Supaya nanti di Bible study yang berikutnya saya bisa masuk ke topik yang selanjutnya. Kita akan ngomong tentang the bridal gown. Tuhan sudah mulai menjelaskan apa itu pakaian yang mempelai. Nanti kita akan bahas di online Bible study yang berikutnya. Karakter mempelai itu seperti apa. Sekarang kita ngomong tentang the voice of the bride. Suaranya mempelai. Nanti saya akan kembali sebelum saya tutup di Wahyu 22. Lihat Kidung Agung 1 ayat 2-4. Oh, ini keren nih. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Waduh, ini luar biasa nih. Saya senang banget sama ayat ini. Kalau di bahasa Inggrisnya, ada sesuatu kata yang hilang di bahasa Indonesianya. Di kitab Kidung Agung, pasal yang pertama, ayat yang kedua di bahasa Inggrisnya, itu berkata seperti ini, saudara. Ini manis sekali nih kata-katanya. Di bahasa Inggrisnya, Kidung Agung 1 ayat yang kedua berkata, let him kiss me with the kisses of his mouth. Ada kata-kata ciuman dari mulutnya. Bahasa Indonesia cuma bilang, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Saudara, kalau orang diberkati di pelaminan, setelah bikin perjanjian, setelah diberkati, apa yang pertama dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan? Dicium, saudara. Oke? Setiap pernikahan kudus dimulai dengan ciuman kudus. Di pelaminan serta perjanjian dibuat di hadapan Tuhan, dan setelah berkat Tuhan dilepaskan. Nah, kata mencium dalam bahasa Ibrani itu kata nasa. N-A-S-A-A. Dicium itu artinya disentuh oleh bibir. Tapi yang saya luar biasa di bahasa Ibrani, kata nasa artinya diperlengkapi dengan persenjataan. Keren nggak?
Mempelai Kristus dicium oleh Tuhan, saudara yang dicium oleh Tuhan Yesus diperlengkapi. Makanya Roh Kudus datang membawa karunia dan kuasa. Karena mempelai nggak dibiarkan sendirian, mempelai tidak dibiarkan melawan musuh tanpa diperlengkapi. Makanya dia mengutus Roh Kudusnya diutus untuk mempelainya. Kita diberikan kuasa, kita diperlengkapi dengan otoritas, kita diperlengkapi dengan karunia-karunia roh. Makanya saya bilang mulai hari ini rindukan karunia-karunia roh, sebab karunia-karunia roh diberikan untuk mempelai Kristus. Oh, glory to Jesus. Kita dicium, diperlengkapi dengan kuasa. Now, kalau di bahasa Inggrisnya, dicium dengan ciuman dari mulut Tuhan, kata mulut di bahasa Ibrani adalah kata pei. Kata pei atau mulut, itu juga memiliki arti pintu gerbang, pembukaan. Dan kalau ngomong pintu gerbang, kita ngomong pemerintahan. Jadi mempelai Kristus yang diperlengkapi dengan kuasa, yang diperlengkapi dengan otoritas, yang diperlengkapi dengan karunia, ada di bumi untuk memerintah dan merebut kembali kota-kota musuh. Oh Jesus. Kenapa dikatakan di Kidung Agung 1 ayat yang kedua? Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Artinya apa saudara? Salah satu pengertian yang saya terima dari Tuhan adalah buat mempelai Kristus melakukan kehendak Tuhan lebih berharga dari kehendak pribadi. Melakukan kehendak Tuhan lebih berharga daripada kenyamanan pribadi. Kehendak Tuhan lebih berharga daripada sekedar selamat. Mempelai Kristus nggak cuma mengucap syukur karena selamat. Mempelai Kristus mau mengenal yang menyelamatkan dan menyenangkan hati Dia yang menyelamatkan kita. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Haleluya. Coba saudara lihat ayat yang selanjutnya, 3 dan 4. Bukankah ini ngomong tentang kita nih, gereja di akhir zaman? Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Pleasing is the fragrance of your perfume. Your name is like perfume poured out. No wonder the young woman love you. Ini ngomong tentang gambaran apa sih? Harum bau minyak urapan. Harum bau penyertaan Tuhan. Oh, ada kuasa di dalam nama Yesus. Makanya orang percaya yang efektif bisa menginjil, orang percaya yang efektif memenangkan jiwa, orang percaya yang efektif memuridkan adalah orang-orang yang penuh dengan kuasa dan pengurapan Roh Kudus, dan mempelai Kristus akan membawa tuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Karena bukan dengan kuat kita, bukan karena keterampilan kita, bukan karena hikmat kita, tapi karena Roh dan pengantin yang sama-sama berseru, marilah. Oh, luar biasa, saudara. Ayat yang keempat. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sebab sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya atau kamarnya. Kami akan bersorak-sorak dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Gereja mempelai yang makin intim sama Tuhan Yesus adalah mempelai yang melakukan kehendak Kristus. Gitu. Oke, saya tutup ya saudara. Kita kembali ke Wahyu 22:17. The voice of the bride. Mempelai Kristus punya suara. Mempelai Kristus akan membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Mempelai Kristus akan mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Dia, dan mempelai Kristus yang akan menyambut kembali Yesus, dan Yesus akan datang kembali waktu Yesus mendengar suara mempelainya
yang membuat dia berkata, ini waktunya. Amin. Saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa 630 orang yang masih di sini. Saudara dan saya dikasih oleh Tuhan. Oh, haleluya. Bangkitlah mempelai-mempelai Kristus. Yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Kita tutup ya. Wahyu 22:17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Mempelai Kristus punya daya tarik. Waktu mempelai Kristus memanggil, maka bangsa-bangsa akan datang. Mempelai Kristus memenangkan jiwa. Mempelai Kristus akan penuh dengan urapan. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan waktu mereka mendengar suara mempelai Kristus. Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Tuh lihat tuh. Mempelai Kristus punya influence. Mempelai Kristus memodelkan Kristus. Ini sangat konsisten dengan Matius 28 ayat 18-20. Jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka apa yang aku telah ajarkan kepadamu. Mempelai Kristus oleh karena pertolongan Roh Kudus bisa mencetak gambar Kristus di dalam kehidupan orang lain. Oleh karena apa? Kesaksian kita. Kita nggak bisa bersaksi kalau kita nggak pernah ngalamin. Amin. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Nah, saudara, sebelum saya tutup, coba lihat kalimat yang pertama. Tadi kan saya minta digaris bawahi roh dan pengantin. Perempuan itu berkata. Sekarang tolong dilingkari kata berkata. Ternyata kata berkata di bahasa Yunani adalah kata lego. Mempelai Kristus membangun. Oh, glory to Jesus. Keren ya. Kata lego. Perkataan mempelai Kristus itu membangun. Kalau mempelai Kristus ngomong punya bobot. Karena diurapi. Nah, kata lego, ini catat nih ya, ini ada dimensi 5 jawatan nih. Supaya saudara ngerti kenapa dia kasih rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Kenapa dikasih jawatan? Kenapa dikasih karunia? Supaya mempelainya bangkit. Roh dan pengantin perempuan itu berkata. Nah, catat nih, baik-baik catat nih ya, ini yang paling terakhir. Kata berkata, di bahasa Yunani-nya kata lego. Kata lego, nomor 1 punya arti. Meletakkan fondasi. Mempelai Kristus meletakkan fondasi. Mempelai Kristus waktu berkata-kata dipenuhi dengan hikmat, dengan marifat, yang diperkatakan oleh mempelai Kristus bisa menjadi landasan untuk hidup orang lain ngalamin perubahan. Itu urapan apa? Apostolik. Nomor 2, kata lego artinya menasehati, mengarahkan, memerintahkan. Itu dimensi apa? Profetik. Kenapa orang percaya harus profetik? Karena perkataanmu memberikan arahan. Perkataanmu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Perkataanmu bisa menggeser alam spiritual. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Makanya pengurapan profetik diperuntukkan untuk semua orang percaya yang mau jadi mempelai Kristus. Nggak usah jadi nabi dulu untuk bernubuat. Yang dipanggil di dalam jawatan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru punya fungsi untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Tapi dimensi apostolik, dimensi profetik, dimensi penginjilan, dimensi penggembalaan, dimensi pengajaran, itu tersedia untuk semua orang percaya. Yang nomor 3, kata lego memiliki arti mendeklarasikan, memproklamasikan. Itu pengurapan apa? Penginjil. Kamu mendeklarasikan dia satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan menuju Bapa kecuali Yesus Kristus. Nomor 4, saya suka nih. Salah satu arti nama kata lego adalah memanggil nama. Ini apa ini? Pastoral.
Kejadian 2 tadi, Adam di Taman Eden ngapain? Kasih nama kepada binatang-binatang yang ada. Adam itu ngasih kepribadian, ngasih karakter mereka. Itu yang namanya mengelola, menggembalakan. Saudara dan saya digembalakan di gereja lokal, punya pendeta, bukan supaya kita tergantung sama pendetanya. Si pastor, si gembala, membawa kita untuk mengerti siapa kita di dalam Kristus. Makanya gembala kita mengecewakan kita, jangan sewot, masih manusia. Mempelai nggak baperan. Amin. Dan saudara yang bergerak dengan dimensi pastoral, siapapun yang bersentuhan dengan hidupmu, kamu kasih tahu sama mereka betapa mereka dikasih oleh Yesus dan apa yang menjadi hati dan pikiran Yesus buat mereka. Dan yang nomor 5, yang paling terakhir, kata Lego. Artinya mengajar. Ya simple itu. Karunia dimensi apa itu? Pengajar. Mempelai Kristus bisa menjelaskan nilai-nilai, prinsip-prinsip, pewahyuan akan kebenaran firman. Inilah suara dari mempelai Kristus. Roh dan pengantin perempuan bersama-sama berkata, marilah. Mempelai Kristus akan menjadi kunci tuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Gereja yang dewasa, yang siap menuai. Kalau saudara ngomong marilah, 2 dimensi berarti ya. Kita ngomong sama kekasih-kekasih Yesus di bumi, marilah. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit anak-anak yang dewasa. Bangkit kota yang terletak di atas gunung. Bangkit terang dan garam dunia. Tapi di waktu yang bersamaan, kita ngomong ke sang mempelai laki-laki, come Lord Jesus. Marilah. Kami merindukan Engkau. Oke. Saya berdoa malam hari ini Anda diberkati. The voice of the bride. Saya percaya Indonesia, mempelai Kristus, Indonesia akan bangkit di akhir zaman ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa, kalau saudara diberkati, ada kesaksian tolong testify. Kalau saudara bisa share note saudara, post in Instagram, tag rolam.id, bagikan saudara, jadikan berkat buat banyak orang. Saya sungguh mengucap syukur kita semua senantiasa diperlengkapi dan saya percaya gereja lokal lepas gereja lokal yang sungguh-sungguh mau menjadikan Kristus Yesus yang utama dan yang pertama. Ini waktunya mempelai Kristus dipersiapkan. Amin. Semuanya angkat tanganmu dimanapun kau berada. Angkat tanganmu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang memeteraikan. Engkaulah roh hikmat dan wahyu. Engkau yang memberikan kepada kami pengertian supaya kami bisa mengenal Kristus Yesus dengan benar. Impartasikan Tuhan kebenaran ini termasuk hamba yang menyampaikan. Kami semua rindu untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap untuk menyongsong Kristus. Kami hanya mempelai waktu kami masih di bumi. Sebab tiba nanti waktu kami bukan mempelai lagi tapi kami istrinya Tuhan Yesus. Masa persiapan hanya di bumi. Ajari kami untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan kalau kami masih hidup hari ini karena Tuhan masih memberikan kepada kami hak istimewa untuk mengenal Kristus Yesus, diubahkan, disempurnakan menjadi seperti Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa berkati setiap hamba-hambamu yang bergabung malam hari ini dimanapun mereka berada. Bawa kami semakin dalam Tuhan, mencintai Engkau, mencintai sesama kami. Waktu kami lemah, Engkau selalu kuat. Waktu kami nggak setia, terima kasih bahwa Engkau selalu setia. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang terbaik. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Bagi Yesus segala hormat, pujian, kemuliaan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan amin.
Puji Tuhan, saudara, sungguh luar biasa. Saya sungguh sangat senang berjumpa dengan saudara semua. Saya baru menerima kesaksian ada seorang yang disembuhkan dari endometriosis. Waktu Tuhan menyampaikan beberapa bulan yang lalu sembuh total. Saya percaya mujizat masih terjadi. Dan saudara, saya berdoa Tuhan yang paling tahu kebutuhan saudara. Oleh karena kekayaan kemuliaannya saudara, Dia memberkati hidup saudara, menguatkan hidup saudara, menyediakan semua yang kita perlu supaya kita bisa berhasil di dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nantikan rekaman ulangnya di YouTube channel @Rolam Indonesia. Dan sampai jumpa di online Bible Study yang selanjutnya. Kalau saudara mau menabur, silakan bermitra bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih sekali lagi untuk setiap dukungan saudara. Bersama-sama kita mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Dan kita mempersiapkan umat yang layak. Kita semua, saudara-saudara seiman kita. Dan kekasih-kekasih Yesus yang buat mereka Tuhan Yesus mati. Buat kita Tuhan Yesus mati. Dan biar saudara dan saya sungguh-sungguh menggenapi rencana dan rancangan Tuhan buat kita. Amin. Diciptakan segambar serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. Haleluya. Haleluya. Bless you semuanya. Terima kasih, Pastor. Kenal dan yang saya belum kenal, God bless you. Berkati ya. Ketemu di online Bible Study yang selanjutnya. Terima kasih Pak. Amin di online. Thank you, Pastor Michael. Tuhan berkati. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Bless you all. Kita mati. Thank you. Bless you. Bless you, Pastor Michael. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bless you Dian dari Bogor. Bless you all. Ista, Hambali, Bernadetta, Verly, Ance, Stefanus, Vivian, God bless you, Jupiter, God bless you. Karen, bless you all.